Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Coach Cece. Nah, hari ini kita akan membahas tentang piramida keuangan. Bagi yang belum tahu apa itu piramida keuangan, yuk simak baik-baik ya. Jadi piramida keuangan itu seperti ini bentuknya. Ada 5 level di sini. Pertama adalah level 1 tentang cash flow, dana darurat, utang yang lunas. Lalu level kedua adalah manajemen risiko. Level 3 tujuan keuangan, level 4 pensiun, dan level 5 adalah distribusi kekayaan. Yang pertama tentang cash flow atau gampangnya tentang income, pendapatan. Ini adalah yang paling penting dari piramida keuangan karena income atau pendapatan adalah aliran darahnya. Untuk kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, untuk menabung, untuk dana darurat, untuk investasi, juga untuk membeli proteksi. Kira-kira gimana sih caranya supaya income kita itu stabil dan terus meningkat? Kuasai bidang yang menghasilkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai kesukaan, dan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, dengan kalau kita melakukan ini semua, kita pasti bisa mendapatkan income yang baik dengan nyaman gitu, dengan sesuai dengan yang kita sukai, tapi juga tetap sesuai dengan permintaan pasar. Kalau kita memenuhi ketiga unsur ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan income yang baik, kitanya mampu, juga kitanya suka ya. Net income kita dapat dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi ini betul-betul yang bisa kita tabung gitu ya setiap bulannya. Kalau kita mau ngontrol keuangan ya caranya dengan membuat budgeting. Ada dua cara supaya kita bisa nabung semakin banyak. Pertama dengan berhemat, kedua dengan menambah income. Nah, menurut kamu mana sih yang lebih penting, berhemat atau menambah income? Kalau menurutku lebih bagus income-nya kita tambah, tapi kita tetap hemat dong, jadinya bisa nabung lebih banyak lagi. Pengeluaran itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa dikontrol. Caranya gimana? Dengan membedakan apa itu konsumtif dan apa itu produktif. Kita bedakan aja kalau kita beli sesuatu, ini tuh sebenarnya kita butuh apa enggak sih? Ini bermanfaat nggak sih buat kita? Contohnya ya, misalnya kita minum nih. Kalau kita minum kan sebenarnya air putih aja kan sudah cukup, bahkan ini lebih sehat. Tapi kita maunya minum boba misalnya. Itu kan sebetulnya konsumtif, secara harga juga jelas lebih mahal ya. Lalu hal yang lain misalnya tentang kuota. Kalau kita produktif, kita beli kuota buat jualan online yang bisa menghasilkan buat kita. Kalau kita beli kuota untuk main game doang yang nggak menghasilkan, yaitu namanya konsumtif. Lalu misalnya kita mau beli HP nih, kita pilih yang sesuai fungsi. Gak usah canggih-canggih, buat apa sih? Masa cuma buat teleponan sama chattingan doang pakainya iPhone? Padahal cuma di rumah juga, nggak buat ketemu orang, pamer juga nggak bisa gitu kan, cuma buat senang-senang doang. Bedakan mana kebutuhan, mana gaya hidup. Pasti pengeluaran kita nanti bisa dikontrol. Lalu bisa juga dengan kita tentukan budgeting. Contohnya ya, misalnya kita punya pemasukan nih, terus pengeluarannya itu kita bagi dalam beberapa pos. Misalnya untuk beli proteksi maksimal sekian persen, untuk dana darurat sekian persen, untuk investasi sekian persen, untuk kebutuhan sehari-hari sekian persen. Jadi pasti pemasukan kita itu nggak akan langsung habis gitu, karena kan sudah ada pos-posnya. Yang pastinya kebutuhan sehari-hari itu kalau bisa sih jangan lebih dari 50%, supaya kita tetap bisa punya uang untuk investasi, untuk dana darurat, dan untuk membeli proteksi. Sisihkan selalu di awal, setiap kita gajian, setiap kita dapat uang, itu selalu langsung disisihkan. Jangan nunggu akhir bulan dulu, karena namanya disisakan, ya kalau ada sisa, kalau enggak ya habis dong, jadi kita nggak bisa nabung. Emang sih semua ini tuh repot dan sulit, dan gak semua orang bisa. Itulah sebabnya kenapa tidak semua orang bisa kaya, karena gak semua bisa melaksanakan hal kayak gini. Nah, semua ini bisa kita lakukan kalau kita membiasakan, jadinya lama-lama jadi kebiasaan. Hal yang kedua adalah dana darurat, tujuannya untuk menjaga nih, kalau ada hal-hal tidak terduga yang sifatnya masih kecil-kecil. Misalnya untuk memperbaiki motor yang mogok, atau mobil yang misalnya keserempet. Itu berapa sih alokasi dana darurat yang harus kita siapkan? Kalau kita masih single, 3-6 kali pengeluaran itu udah cukup ideal sih. Jadi kalau misalnya pengeluaran rata-rata ya, setiap bulan kita adalah misalnya 3 juta, artinya antara 9 sampai 18 juta kita punya dana darurat. Itu udah cukup baik untuk single. Kalau menikah tapi belum ada anak, 6-12 kali pengeluaran, tinggal disesuaikan ya sama pengeluaran kalian biasanya tiap bulan itu berapa. Kalau udah menikah pastinya butuh budget lebih karena ada resiko lebih juga. Kalau anak sakit, kalau anak butuh uang buku misalnya. Nah, ini kan jumlah ideal. Sambil kita mengumpulkan dana darurat, kita juga tetap harus fokus untuk menambah pendapatan dan berhemat supaya kita bisa cepat mencapai jumlah dana darurat yang seharusnya.
Nah, dana darurat itu bisa kita simpan di sini nih, di reksadana pasar uang, logam mulia atau emas, atau di deposito juga sisakan beberapa di rekening untuk kebutuhan yang sangat darurat. Kalau kita tidak terlahir di keluarga yang kaya atau menikah dengan orang kaya, artinya kita diberi kepercayaan dan kemampuan lebih untuk berusaha lebih keras lagi. Pasti bisa. Yang ketiga adalah hutang atau cicilan. Perlu nggak sih sebenarnya? Kita juga sama nih, harus bedakan manakah hutang yang konsumtif dan mana hutang yang produktif. Misalnya kita mau beli mobil, kalau konsumtif itu kita beli mobil tujuannya ya biar nggak kehujanan aja sih. Sedangkan kalau produktif ya beli mobil untuk barang-barang dagangan nih, supaya barang-barang dagangannya itu nggak basah, nggak rusak gitu kan. Jadi manfaatnya kan double ya, nggak kehujanan orangnya, barangnya yang kita jual juga nggak kehujanan. Apakah betul kalau hutang itu leverage atau daya ungkit supaya kita lebih cepat sukses? Tergantung juga ya penggunaannya untuk apa. Kalau bisa sih ya nggak usah hutang. Kalau terpaksa wajib hutang yang hanya produktif saja. Kalau bisa ya nggak usah sama sekali. Contoh kayak waktu COVID tahun 2020 kemarin. Contoh waktu kayak awal COVID tahun lalu. Banyak pekerja yang di PHK, banyak pengusaha yang juga bangkrut. Karena apa? Karena punya hutang yang besar di usahanya. Jadi hutang memang sebaiknya ya dihindari. Itu tadi adalah level 1 dari piramida keuangan. Sekarang kita akan ke level 2, itu manajemen risiko. Nah, kita nggak tahu kan, risiko itu adalah sesuatu yang kita nggak tahu kapan terjadinya. Jadi kita ya jaga-jaga. Tujuannya kayak payung aja. Kita beli payung ya buat jaga-jaga. Kalau nanti hujan, jadi kita nggak kehujanan gitu kan. Nah, proteksi ini ada proteksi kesehatan, jiwa, barang, usaha. Bisa pakai asuransi atau pakai BPJS. Ini sebenarnya sangat penting banget karena untuk mengalihkan risiko kita ya. Beli asuransi sesuai kebutuhan dan kita pahami detailnya. Jadi jangan asal-asalan beli tapi kita nggak ngerti ya. Nah, misalnya ada kasus nih, masalah kesehatan ya. Kalau sakitnya itu ringan ya kita pakainya dana darurat aja yang udah kita kumpulin. Tapi kalau misalnya kita sampai perlu rawat inap, bahkan sampai operasi, otomatis kan dana darurat nggak akan cukup, eman-eman banget. Pakainya asuransi atau BPJS aja. Nah, kalau rawat jalan biasanya bisa juga kok di cover sama asuransi atau BPJS. Kalau memang nggak bisa ya terpaksa dana darurat kita pakai. Kalau penyakit kritis itu sudah pasti asuransi dan BPJS karena itu nominalnya besar banget biasanya. Sedangkan kalau jiwa hanya asuransi aja yang bisa mengcover. Tujuannya untuk memberikan warisan dan membantu keluarga kita yang ditinggalkan. Kita ke level 3 sekarang adalah investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Biasanya ada biaya pendidikan, untuk pengembangan usaha, atau mencapai impian kita. Jadi intinya, instrumen investasi adalah kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, usahakan investasi itu bekerja secara pasif. Jadi uang yang bekerja untuk menghasilkan uang lagi, jangan kita yang bekerja untuk menghasilkan uang terus. Bisa masukin di reksadana, saham, obligasi, atau bisnis yang autopilot. Sekarang kita ke level 4, ada untuk dana pensiun. Jadi kalau tadi yang tujuan keuangan, itu sifatnya adalah capital gain. Jadi misalnya kita beli saham, kita hold atau kita tahan selama 10 tahun, lalu kita dapat keuntungan, kita jual. Sedangkan kalau untuk dana pensiun, usahakan adalah yang sifatnya pasif. Nah, usahakan supaya kita bisa merencanakan pensiunnya aman dari sekarang. Apa aja sih instrumen yang bisa kita pakai untuk pensiun? Kita beli saham, kita manfaatkan dividen sahamnya. Atau juga kita beli deposito juga bisa, atau kita beli obligasi, atau investasi ke bisnis yang sudah jalan sendiri, jadi tiap bulan kita dapat penghasilan tanpa kita bekerja. Yang level 5 adalah distribusi kekayaan. Jadi kita kalau sudah punya uang yang cukup banyak, kita punya berbagai aset, rumah dan segala macam, kita punya berbagai usaha, biasanya kan kalau kita meninggal nanti itu mau diurus siapa, mau diapakan. Nah, itulah namanya warisan. Jadi kita juga harus pikirkan dari sekarang nih, misalnya usaha yang A nanti itu mau diteruskan oleh siapa atau dilimpahkan pada siapa, usaha B untuk siapa. Nah, ini adalah tadi kelima level piramida keuangan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru ya tentang ini. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat. Silahkan ikuti Coach CC di TikTok, Instagram, subscribe channel YouTube-nya. Kalau mau gabung ke channel Telegram, komunitas investor santai, atau bisa juga baca banyak artikel di traktor.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.